Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sama-sama dulu. Namun sebelum berdoa, kita ice breaking kesiapan dulu. Nah, supaya siap berdoa, siap belajar, dan siap menerima ilmu. Yuk kita ikuti sama-sama. Tepuk jari Satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, siap berdoa. kepada Ica, Ibu mintakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Ica. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk Ica. Menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita sama-sama membaca teks Pancasila, Sumpah Pemuda, dan juga teks proklamasi. Semuanya apa enggak kira-kira? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia.
waktu ketika kalian tidak bisa hadir, baik itu karena sakit ataupun karena bepergian, kalian boleh mengirimkan pesan, baik itu lewat surat ataupun lewat WhatsApp, supaya ibu tahu alasan kalian tidak hadir ke sekolah itu karena apa. Paham ya? Tadi pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian sarapan apa enggak? Makanya pakai apa tadi Imut? Mie. Nasi, pakai nasi apa enggak? Pakai mie sama nasi. Siapa lagi yang sarapan? Ica apa sarapannya? Pakai ikan patin. Nasi dan ikan patin. Ada yang sarapan pakai sayur hari ini? Waduh, satu kelas gak ada yang sarapan pakai sayur. Anak-anak, begitu juga dengan apa yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan nasi yang kalian makan tadi. Kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa ini kira-kira yang ibu bawa? Pohon katu. Ada yang suka sayur katu? Suka apa enggak? Enggak suka. Semuanya enggak suka. Coba gimana? Enggak. Kenapa alasan enggak suka? Enggak enak. Nah, coba kita cek sama-sama dari yang paling bawah. Apakah ini? Akar. Benar, ini adalah akar. Apa ini? Yang berdiri kokoh ini adalah bagian tumbuhan yang namanya baik. Apa ini kira-kira? Apakah ini? Di pohon katu juga terdapat bunga yang warnanya cantik. Yang terakhir, ini apa ini? Buah. Bentuknya bulat, tapi kalau sudah matang biasanya warnanya apa? Merah. Apa aja bagian-bagian tumbuhan pada katu ini? Dari yang paling bawah, Akar. naik. Batang. Ini, Daun. terus ini baliknya warna merah. Bunga. Terus yang bulat-bulat tadi? Buah. Buah. Oke, mantap sekali. Sekarang Farhanisa sebutkan ulang dari tanaman katu ini. Akar. Akar, naik. Batang. Lanjut, Daun. daun. Terus yang merah, Bunga. yang bulat, Buah. buah. Sama seperti manusia juga memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh manusia ada apa aja? Hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Nah, bagian tubuh manusia punya fungsi enggak? Punya. Mata fungsinya untuk Melihat. Terus kemudian tangan apa? Memegang. Memegang. Kaki berjalan. Mulut Bermakan. begitu juga dengan tanaman yang hari ini ibu bawa juga memiliki fungsi. Akar fungsinya apa? Batang juga fungsinya apa? Daun fungsinya apa? Bunga fungsinya apa? Begitu juga yang terakhir, buah juga memiliki fungsi. Kalian ingin tahu apa fungsi dari tanaman? Mau tahu apa enggak? Mau. Kalau mau tahu, ibu akan menayangkan sebuah video. Namun, ibu ingin kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar apa? Agar kalian paham dari fungsi bagian-bagian tumbuhan. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga,
fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sedang berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Kalian akan ibu bagi sebuah kelompok. Tapi kalian duduknya sudah berkelompok, jadi ibu ingin menentukan itu kelompok berapa dan kelompok berapa. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok. Nah, ibu ingin membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Dikerjakan bareng-bareng ini ya dalam kelompoknya. Kalian coba hadapnya ke depan. Ibu ingin menjelaskan gimana sih cara mengerjakan lembar kerjanya. Di sini ada petunjuknya. Kalian baca petunjuknya. Nomor 1 suruh ngapain? Ini nomor 1 suruh melengkapi nama-nama bagian tumbuhan yang ada pada gambar. Selesai mengerjakan ini tugas ini, nanti kalian presentasikan di depan kelas bersama kelompokmu. Nanti ada salah satu yang membacakan. Boleh pindah ke situ juga, ada yang berdiri nggak apa-apa. Oh, kalian ya silakan. Boleh. Tulisannya yang rapi loh ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Kerjakan bareng-bareng, nulisnya yang bagus. Boleh ganti-ganti menulisnya ya. Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil, silakan. Soal pertama, soal teka-tekinya sudah terjawab? Oke, kalau sudah selesai mengerjakan soal kelompoknya, kalian selanjutnya ngapain? Mempresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya. Kira-kira siapa duluan yang mau maju ini? Hah? Laki-laki? Oh, katanya laki-laki. Laki-laki siapa? Gimana? Siapa dulu? Perempuan katanya. Oh, ibu yang ajak berarti ya. Tang Tintung yang menang untung. Laki-laki silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil belajar kelompok kami. Yang pertama tentang bagian-bagian tumbuhan itu ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua tentang mengisi kotak teka-teki silang, yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah akar. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan adalah batang. Dan serta tanaman yang memiliki bentuk tulang atau tulang daun sejajar adalah sawit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih, kelompok pertama sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Selanjutnya kelompok berapa ini yang mau maju lagi setelah kelompok pertama? Kelompok 2 katanya. Gimana kelompok 2 siap? Siap, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil belajar kelompok kami. Tanaman yang memiliki bentuk tulang daun sejajar adalah sawit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 2. Tepuk tangannya. Kelompok terakhir, kelompok 3. Sudah siap? Oke, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali untuk kelompok 3 dan tepuk tangannya untuk kelompok 3. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas kelompok sekaligus mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu mau tanya, gimana? Ada kesulitan nggak ketika kalian mengerjakan soal tadi? Mudah aja kan? Alhamdulillah. Kalau mudah, untuk selanjutnya ibu mau ngasih soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Belum kan? Kelewatan. Kasta sudah nomor 3. Dicek dulu ya sambil nunggu kawannya, ada kawannya yang belum. Apakah semuanya sudah? Coba bacakan si Askia jawabanmu nomor 1. Apa kira-kira? Pertama akar, kedua daun, Oke. ketiga batang, empat bunga, Ya. kelima buah. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Ibu minta ke Fatan untuk membacakan jawabannya dari sebutkan 3 contoh tumbuhan yang memiliki daun sejajar. Apa aja kira-kira Fatan? 1 sawit, kedua kelapa, ketiga padi. Oke, bagus sekali. Sekarang nomor 3. Coba Putri bacakan apa saja fungsi dari akar, batang, daun, bunga, dan buah yang kamu ketahui. Akar menyerap air dan tinggal di dalam tanah. Oke, Daun mengantar, batang mengantarkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. oke, lanjut. Daun tempat membuat makanan. Betul. Empat bunga sebagai alat berkembang biakan. Ya, lanjutkan. 2. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, untuk soal evaluasi yang nomor 4. Bagian mana dari tumbuhan yang memiliki peran untuk tumbuh, Wika? Batang. Oke, lanjut yang terakhir nomor 5. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak, Imut? Bunga. Dari kelompok pertama silakan diantar ke depan. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Lanjut ke kelompok kedua, silakan dikumpul ke depan. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Kelompok ketiga, silakan. Terima kasih. Terima kasih kalian hari ini sudah menyelesaikan tugas, baik dari tugas kelompok, tugas evaluasi yang dikerjakan mandiri, sekaligus tugas mempresentasikan hasil belajar kalian dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini secara bersama-sama. Hari ini tadi kita belajar tentang apa sih? Tentang tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan tadi kita sebutkan sama-sama. Ada apa aja? Batang, daun, bunga, dan buah. Kalau akar ada fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Oke, kemudian
tumbuhan. Kemudian ada yang ketiga tadi, apa ada? Daun. Fungsinya sebagai tempat berfotosintesis atau membuat makanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Bunga. Bunga tadi untuk apa fungsinya? Berkembang biak. Dan kemudian yang terakhir buah. Buah tadi fungsinya untuk apa ya? Menyimpan cadangan makanan. Selain untuk menyimpan cadangan, untuk apa lagi yuk? Untuk melindungi biji. Ya, bagus sekali. Tentang akar tadi ada berapa macam? Dua. Sebutkan ada akar apa aja? Dan akar serabut. Kalau yang sejajar tadi contohnya apa? Sawit. Terus padi, kelapa. Lah kalau yang melengkung contohnya sirih. Kemudian yang menyirit contohnya daun mangga, ya boleh, daun jeruk. Kemudian yang menjari contohnya apa? Pepaya. Daun pepaya. Selain daun pepaya? Singkong. Betul sekali. Nah, kalian sudah menyimpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Kemudian Ibu mau tanya, kira-kira pembelajaran kalian hari ini suka atau enggak sih? Suka. Paham apa enggak? Paham. Oke, karena kalian suka dan paham dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sampaikan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nanti kita akan pelajari minggu depan nanti. Nah, untuk selanjutnya biar nggak tegang karena habis mengerjakan soal evaluasi, kita ice breaking dulu. Buka mulut, tertawa 3 kali.